Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 membawakan tema toleransi antar beragama. Perkenalkan, saya Fadlan Nafid Alutfi dengan NPM C1B025042. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir kewarganegaraan dengan Pak Asep Suherman. Saya Hafiz Al-Kautsar dengan NPM C1B025120. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang pengertian, contoh, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan tema yang kami dapat. Saya, atau yang pertama Adi Widya, dengan NPM C1B025065. Untuk itu, penting bagi teman-teman untuk menyimak dan memahami video kami agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Hanif Andrian, dengan NPM C1B025112. Enjoy the video! Guys, kita ini tugas kewarganegaraan nih. Emang apa tugasnya? Oh iya, kita kan tugas video. Emang apa sih temanya kemarin? Kita kan kemarin kelompok 1. Kelompok 1 itu temanya toleransi kehidupan antar beragama. Kapan kita mau buatnya? Gimana kalau besok? Biasa aja nggak sih? Hari ini kan lagi hujan. Di mana kita mau buat tugasnya? Kalau driving, setuju nggak? Ya udah, kita pulang aja dulu. Ayo. Ayo. Akhirnya kita kumpul juga. Ternyata tugas kewarganegaraan tidak semudah yang dibayangkan. Karena dosen ingin ada hubungan antara kehidupan masyarakat, hukum, dan nilai kewarganegaraan. Kalau begitu, kita ambil tema toleransi hidup beragama saja. Bagus, karena toleransi sangat penting di masyarakatnya yang beragam seperti Indonesia. Tapi kan harus ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Udah azan nih, aku mau sholat dulu ya. Oh iya, aku ikut juga. Iya, kalian sholat aja dulu. Nanti kita lanjut susun materinya. Santai aja, kami tunggu kok. Makasih ya sudah mengerti. Iya, itu kan bentuk saling menghormati. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا قوي يا متين اكفي. Ayo kita lanjut lagi. Jujur, hal kecil seperti tadi sebenarnya contoh toleransi juga loh. Benar, menjalankan ibadah tanpa mengganggu teman adalah bentuk toleransi. Begitu juga teman yang lain beribadah menurut agamanya masing-masing. Kita harus saling menghormati.
Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berarti setiap warga negara berhak untuk beribadah dengan aman. Benar, karena Indonesia adalah negara hukum yang melindungi hak seluruh warga negara. Jadi kalau ada orang yang melarang orang lain sholat, ibadah ke gereja, pura atau vihara, itu termasuk bertentangan dengan hukum? Ya, karena melanggar hak kebebasan beragama. Makanya, toleransi bukan hanya sekedar sopan santun, tapi bagian dari pelaksanaan konstitusi dan HAM. Aku pernah juga lihat di lingkungan rumahku. Setiap agama lain hari raya, warga saling menjaga keamanan. Di tempatku juga, saat umat muslim sholat Idul Fitri, warga yang beragama lain membantu mengatur parkir dan lalu lintas. Kalau di kosku, teman-teman juga saling menghormati waktu ibadah. Saat ada yang sholat, yang lain mengecilkan suara musik dan tidak ribut. Itu contoh toleransi sederhana tapi penting. Karena toleransi dimulai dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Kalau semuanya bisa saling menghormati seperti itu, konflik karena perbedaan agama bisa berkurang. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa negara Indonesia memberikan jaminan kebebasan kepada seluruh warga negara dan penduduk untuk memilih, memeluk, serta menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kebebasan ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Negara tidak boleh memaksa seseorang untuk berpindah agama, melarang seseorang beribadah, ataupun membeda-bedakan warga negara berdasarkan agama yang dianutnya. Contohnya adalah memberi kesempatan orang lain beribadah, tidak mengganggu pelaksanaan hari raya agama lain, serta menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Toleransi adalah sikap saling menghormati dalam perbedaan. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah adalah bentuk toleransi. Konstitusi menjamin kebebasan beragama seluruh warga negara Indonesia. Karena itu, kita wajib menjaga persatuan dan menghargai keyakinan orang lain. Sebagai penutup, tentunya kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam video kali ini. Pertama, kami berterima kasih kepada Universitas Bengkulu yang telah memfasilitasi kami dalam pembuatan video dari awal hingga penutup. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Craving yang telah menjadi wadah pembuatan video inti kami. Terakhir, ucapan terima kasih kepada Billy Gamaliel Sihaan yang telah menjadi kameramen kami selama pembuatan video. Mari kita tingkatkan toleransi agar menciptakan kehidupan yang aman dan harmonis. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.